Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang maha baik, Allah yang maha luas rahmatnya, Allah yang maha memudahkan segala perkara, Allah yang mengajarkan segala sesuatu sehingga kita bisa mengetahui banyak hal demi kebaikan dunia dan akhirat kita. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, salah satunya kita bisa mengkaji lagi ya Al-Quran dalam kajian rutin kita, kajian tafsir. Dan alhamdulillah ini di bulan Sya'ban, bulan sebelum Ramadan ya, pintu masuk ke bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan dan kebaikan, bulan penuh keberkahan. Dan memang sudah seharusnya ya kita bersiap-siap di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini melatih diri untuk kesuksesan nanti di bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan wahyu, memberikan peringatan kepada kita sehingga kita bisa mengambil banyak manfaat untuk urusan agama, dunia dan akhirat kita, sehingga kita kaum muslimin bisa hidup dengan baik, dengan penuh kebahagiaan, karena mengenali kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga amal yang akan kita lakukan pada pagi hari ini yaitu mengkaji tafsir ini kemudian bisa menjadi salah satu penghantar kita untuk mendapatkan syafaat beliau, karena mempelajari wahyu yang beliau bawa dengan susah payah sehingga nanti kita bisa bersama dengan beliau di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Kemarin kita sudah membahas surat Al-A'la. Di bagian 2 kita membahas beberapa ayat ya, 3 ayat kalau nggak salah. Di situ disebutkan kemarin bahwa Rasulullah itu dibacakan Al-Quran ya, fala tansa, maka di situ ada perintah juga, disebut juga kabar ya dari Allah bahwa tidak akan lupa gitu Rasulullah itu terhadap ayat-ayat itu kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan kemarin sudah kita bahas penafsiran ini termasuk nanti ke dalam mengkonter pendapat-pendapat yang menganggap bahwa Al-Quran itu kemudian tidak lengkap, ada yang dilupakan oleh Rasulullah, padahal yang dimaksud di situ justru kecuali yang dinasah gitu ya. Jadi memang semua yang sudah dihapus ayatnya, jadi tidak ada satupun ayat-ayat Al-Quran itu yang luput atau dilupakan oleh Rasulullah sehingga tidak sampai kepada kita, sehingga ada hukum-hukum yang lain gitu ya. Jadi Al-Quran itu sudah dijaga oleh Allah dan sempurna. Itu bahasan kita kemarin. Selanjutnya di sini disebutkan fala tansa. Kemudian disebutkan di sini innahu. Dari situkah kemarin ya? Oh bukan, maaf. Wa nuyassiruka lil yusra. Disebutkan di situ wa nuyassiruka, dan kami memudahkanmu gitu ya. Kami memudahkanmu, atau di sini dimaknai juga memberi taufik atau pertolongan berupa kesuksesan kepadamu, lil yusra ya, kepada jalan yang mudah. Nah, apa maknanya? Nah, maknanya di sini disebutkan bahwa kami ya, kita masih pakai tafsir Ibnu Katsir ini ya. Maknanya di sini adalah wa nusahilu alaika, menurut Imam Ibnu Katsir ai nusahilu, kami memudahkan alaika kepadamu wahai Muhammad. Masih di sini ya, karena khitabnya atau yang diseru dari awal itu adalah Nabi Muhammad, dari sanuqri'uka fala tansa. Kemudian selanjutnya ya, sekarang wa nuyassiruka lil yusra.
kami memudahkan ya atasmu af'alul khairi, melakukan perbuatan-perbuatan, kami memudahkan perbuatan-perbuatan baik, wa aqwa luhu ya, dan perkataan-perkataannya, aqwal af'al baik itu dimudahkan bagi Rasulullah. Dan tentunya ketika ini kepada Rasulullah juga dimudahkan bagi kita agama ini. Nanti ya selanjutnya wa nusyri'ulaka syar'an sahlan. Nah, dimaknai juga dan kemudian kata Imam Ibnu Katsir, dan kami juga mensyariatkan bagimu syariat yang mudah, ya, yang samhan, yang di situ toleran, yang mustaqiman, yang lurus, adalan, adil, la i'wijaja fihi wala haraja wala usra. Jadi tidak ada kesulitan, tidak ada yang menyulitkan dari syariat ini. Jadi yang dimaksud wa nuyassiruka lil yusra di situ maknanya adalah agama ini sudah Allah mudahkan gitu ya. Perintah-perintah Allah berupa yang Allah perintahkan ini baik ya, diperintahkan perbuatan baik, kemudian perkataan baik. Nah, itu semua yang diperintahkan Allah adalah kebaikan-kebaikan yang dimudahkan, syariat-syariat yang sudah disyariatkan oleh Allah ya. Ajaran-ajaran agama kita berupa perintah dan larangan itu adalah hal-hal yang memang yang diperintahkan itu sebetulnya kemudahan, dan ini insya Allah sudah sering sekali kita bahas di tafsir kita, dan karena banyak ayat yang bermakna atau ditafsirkan mirip seperti ini ya. Jadi syariat kita itu sebetulnya syariat yang paling mudah. Misalnya ketika kemudian Allah perintahkan pakaian ya, maka pakaian yang Allah desainkan, perintahkan bagi kita itu mudah. Allah tidak mempersulit dengan kewajiban di warna atau model atau apapun seperti zaman sekarang ya. Atau mungkin syariat bagi wanita-wanita ya, bagi para perempuan, kemudian ketika dia hamil, melahirkan di bulan Ramadan, mereka boleh mengganti di hari yang lain. Bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau sakit, mereka juga boleh mengganti di hari yang lain, jadi tidak wajib berpuasa di saat itu. Atau kemudian bagi orang-orang yang sepuh yang sudah memang tidak mampu lagi atau karena sakit berat sekali bagi dia untuk berpuasa, maka boleh diganti dengan fidyah, yaitu membayar makanan pokok 1 mud setiap harinya, dan itu diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, ini juga menjadi kebaikan kemudian bagi orang-orang yang miskin untuk bisa mendapatkan harta ya, bisa mendapatkan kebutuhan pokok, memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, atau ketika kemudian Allah memerintahkan sholat ya dengan gerakan yang mudah ya, hanya sedikit rakaatnya, tidak memberatkan, dan itu juga Masya Allah kalau kita mau mendalami bagaimana hikmah sholat sehari 5 kali dengan kita manusia yang memang sangat lemah ya, ketika di charge 5 kali untuk kemudian mendatangi Allah, kemudian meresapi makna-makna yang ada dalam bacaan-bacaan sholat, kemudian setelah sholat kita merasa dibersamai oleh Allah, dilihat oleh Allah sampai pada waktu sholat berikutnya, itu akan menghasilkan manusia-manusia yang menjauhi perbuatan keji dan kemungkaran. Dan itu mudah gitu ya. Dan sholat tuh hanya gerakan, perkataan gitu ya, kemudian menghadap kiblat mudah sekali, yang penting sudah suci, menutup aurat, maka sah gitu. Suci dari hadas, cara bersucinya mudah. Allah perintahkan dengan air, dan air sudah Allah ciptakan gitu ya, dari atas langit, dari bumi Allah keluarkan, Allah turunkan dari langit. Kemudian jika kita tidak mampu menggunakan air, maka karena sakit atau tidak menemukan air, maka cukup dengan tanah. Itu pun tanah ada di mana-mana, itu sangat mudah sekali. Bayangkan ya jika kita menjadi
umat agama lain ya, atau mungkin kita mengambil syariat selain syariat Allah, pasti berat sekali. Saya pernah membaca di daerah India, Nepal ya, wanita-wanita yang haid itu mereka dikucilkan ya di tempat tertentu, kemudian digubuk yang tidak boleh ada jendelanya, dan dikirimi makanan oleh keluarganya dari zaman Yahudi ya, kemudian zaman Eropa dulu wanita-wanita haid, sampai di beberapa daerah saat ini wanita-wanita haid tidak boleh berkumpul gitu dengan suaminya, dan tidak boleh serumah bahkan dengan masyarakat yang lain. Nah, dan dianggap didiskriminasi begitu ketika dia mendapatkan haid. Nah, kemudian Allah menjelaskan haid itu kotoran gitu, haid itu najis, cukup dijauhi. Rasulullah menjelaskan cukup dijauhi dalam masalah jima saja, dan Rasulullah mengajarkan, meneladankan tetap tidur satu tempat tidur, minum dari tempat minum yang sama begitu. Jadi tidak ada perbedaan. Atau mungkin ketika melahirkan gitu ya, Islam itu benar-benar mengajarkan kebersihan, hanya diperintahkan untuk bagaimana bersuci dengan air mandi, dan kemudian ada banyak syariat terkait kewajiban terhadap anak ya, misalnya hak anak untuk diakikoi, dan itu nanti kembalinya bermanfaat untuk masyarakat nanti ya, daging-dagingnya, kambingnya. Nah, terus kemudian diberi nama yang baik. Nah, ini tentunya berbeda dengan beberapa adat yang begitu sulit gitu. Begitu sulit melahirkan, ada banyak klinik, ibunya harus gimana, bayinya harus dikasih apa, dikasih gelang-gelang atau apalah, itu yang sebetulnya itu justru mempersulit. Atau mungkin ketika Islam kemudian mengajarkan salah satu pemasukan negara ya dalam sistem ekonomi Islam itu adalah zakat, dan itu hanya dikenakan bagi orang-orang yang kaya dan hanya bagi harta-harta tertentu dan di waktu-waktu tertentu ya diambilnya. Nah, ini berbeda dengan saat ini ketika kita memakai sistem ekonomi kapitalis ya. Di dalam zakat harta yang dikeluarkan hanya 2,5 ya, 2,5 gram, 2,5% mohon maaf dari harta, dan itu harta-harta tertentu saja. Nah, berbeda dengan saat ini ketika kita dipaksakan ya, pemasukan negara itu melalui pajak gitu. Nah, justru 10% di setiap penghasilan, misalnya pajak apa saja ya itu 10%. Jadi justru mempersulit gitu. Sedangkan hasilnya apa? Hasilnya kita nggak sejahtera juga gitu meskipun memakai pajak. Berbeda dengan di masa Rasulullah atau Khulafaur Rasyidin, sudahlah dimudahkan hanya dengan mengeluarkan 2,5% dari harta ya dalam setiap tahunnya untuk zakat mal. Tapi jika itu terkait dengan pertanian, itu hanya setiap panen itu ya. Nah, ini tapi cukup gitu di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, itu cukup untuk membiayai seluruh negara dengan pemasukan yang sesuai syariat, baik itu dari kharaj, kemudian dari fai, dari ghanimah, dari zakat ya, dari khumus. Nah, ini berbeda dengan saat ini ketika kita memakai sistem ekonomi kapitalis, ternyata masih tidak cukup, mempersulit kita itu. Itulah ya yang dimaksud wa nuyassiruka lil yusra. Jadi di situ disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa kami mensyariatkan kepadamu syariat yang mudah. Sebetulnya itu sudah toleran, itu sudah nggak memaksa yang mungkin seperti agama lain ketika mau beribadah harus beli buah, ketika kemudian menikah dengan suami benar-benar nggak boleh ada hak cerai gitu mungkin ya. Terus kemudian di agama lain itu ada yang boleh poligami tanpa batas gitu, atau mungkin ketika suami meninggal maka harusnya istrinya ikut nyebur ke dalam api gitu. Nah, di dalam Islam nggak seperti itu, toleran sekali, lurus dan adil gitu. Nah, kemudian ayat berikutnya ini wa nuyassiruka lil yusra. Nah, kemudian di sini ayat selanjutnya fadzakir, maka berilah peringatan, peringatkanlah gitu, berilah peringatan. Siapa di sini yang diperintahkan? Khitab atau seruan ini ya adalah
mukhatabnya yang diseru itu adalah Rasulullah, sebagai karena ini masih lanjutan dari ayat yang di atas. Maka berilah peringatan wahai Muhammad, jika ya nafaat bermanfaat adzikra, karena digabung ya, in nafaati dzikra. Nah, jika bermanfaat itu peringatannya, adzikra peringatannya. Nah, maknanya kalau satu persatu ya, di situ fadzakir, maka berilah peringatan. Nah, peringatan atau tadzkir ya bahasa Arabnya itu maknanya apa? Maknanya menurut ulama mufassir ya, itu maknanya adalah tanbihul insan ya, mengingatkan manusia ya, ila syai'in, kepada sesuatu, alimahu yang dia itu tahu, summa ghafala anhu, tapi dia kemudian dia sudah tahu tapi dia lalai gitu, maka ini butuh diberikan peringatan. Nah, itu fadzakir, maka berilah peringatan. Nah, kemudian in di situ jika, ini di dalam kaidah bahasa Arab syarat ya, in itu harfu syartin, huruf syarat. Jadi jika, berilah peringatan jika apa gitu, jika bermanfaat ya peringatannya. Nah, ketika di sini disebutkan fadzakir, nah tidak disebutkan objeknya, siapa yang harus diberi peringatan. Nah, maka di situ maknanya apa? Maknanya ketika kemudian zakir ini sebetulnya fiil ya, fiil amr, bentuk kata kerja, tapi di situ dia muta'addi, dia bentuk kata kerja yang sebetulnya membutuhkan objek, tapi di Al-Qur'an di sini tidak disebutkan siapa objeknya. Nah, maka maknanya itu adalah umum, berilah peringatan kepada semua itu, semua manusia, siapa saja, muslim, non muslim gitu. Jadi berilah peringatan kepada siapa saja, pada semua manusia. Nah, jika nafaat ya, bermanfaat adzikra. Nah, adzikra di sini ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat ya peringatan, ada yang berpendapat ini kuat Al-Quran gitu, karena memang ada banyak nama Al-Quran ya. Sesuatu itu ketika mulia ya di dalam Islam, kaidahnya ketika sesuatu itu mulia dia akan punya banyak nama. Allah punya banyak nama ya, kemudian Rasulullah punya banyak nama. Nah, Al-Quran juga, di dalam Al-Quran itu disebut dengan banyak nama. Ada Al-Huda, ada Al-Dzikra, itu ada Al-Burhan ya, Al-Furqan. Nah, di situ jadi disebutkan Al-Dzikra. Contohnya kemarin kita sudah bahas ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang memberi yang menjaganya gitu, kemarin kan kita bahas. Nah, jadi al-dzikra maknanya di sini Al-Quran. Jadi jika kan di atas ya, kami bacakan Al-Quran kepadamu, maka jangan sampai lupa gitu, dan maknanya juga kamu tidak akan lupa kecuali yang diizinkan, yang dimansuh, dihapus ya ayat-ayatnya. Nah, di sini sama, maka berilah peringatan jika, peringatan apa? Bentuk peringatannya apa ya, Al-Quran, jika memang bermanfaat peringatan Al-Quran itu untuk mereka gitu. Nah, maknanya apa? Maknanya di seluruh ayatnya fadzakir in nafa'ati dzikra, ai kalau menurut Ibnu Katsir ya, ai zakir ya, berilah peringatan haisatan fa'ut tadzkirah, jika peringatan itu memang bermanfaat ya. Di sini menurut Imam Ibnu Katsir wa min hahuna yu'khadzul adabu fi nasyril ilm. Nah, di sini kita bisa mengambil adab di dalam menasyar, apa itu ya, menyebarkan ilmu gitu, atau menyebarkan Islam. Apa kata beliau? Fala yad'uhu inda ghairi ahlihi, jangan berikan ilmu itu ya, atau Islam itu disampaikan kepada yang bukan ahlinya, sebagaimana perkataan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an, ma anta bimuhaddisi qauman ya, tidaklah kamu itu menceritakan hadisan ya, tidaklah kamu tuh menceritakan hadis, atau bisa disebut perkataan, kepada seorang kaum yang dia itu la tabluhu, yang dia tidak bisa menjangkau gitu ya, akal mereka tuh tidak bisa menjangkau. Tidaklah kamu menceritakan sebuah hadis kepada seseorang yang tidak bisa menjangkau akalnya terhadap hadis itu, kecuali akan menjadi fitnah bagi yang lainnya.
gitu. Dan beliau juga berkata, waqala Ali ya Mas ya, hadisin nasa ya, bicaralah dengan manusia bima ya'rifun ya, dengan hal-hal yang mereka ketahui. Atau hibuna ayyukan dzaba ya, apakah kamu akan menyukai jika didustakan Allah wa Rasuluh. Jadi Allah dan Rasulnya didustakan. Nah, maknanya apa? Berilah peringatan ya hanya kepada orang-orang yang jika dia diberi peringatan dia akalnya itu nyanda gitu ya di sini tabiluhu gitu ya, dia nyanda akalnya itu bisa nyanda terhadap perkataan itu. Jadi ini bagian dari adab, jangan sampai kita menyampaikan hal-hal yang tinggi dan belum sampai gitu. Misalnya ya memerintahkan, menurut cerita guru saya gitu, jangan sampai memerintahkan misalnya memaksakan dakwah ya, mengajak berdakwah kepada orang yang bahkan dia belum meyakini Allah gitu. Atau memerintahkan sholat kepada orang yang bahkan dia ya tadi belum akidah saja belum, yakin kepada Allah saja belum gitu. Jadi ada tahapannya, ajak dulu kepada Islam gitu, buat dulu beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian kepada kitab dan semuanya, baru nanti tahapannya ke diajak ibadah gitu ya, diajak untuk melaksanakan syariatnya. Atau mungkin dia sudah muslim tapi keimanannya, keyakinannya masih lemah di bidang akidah atau tauhid, maka itu disampaikan dulu tauhidnya ke orang tertentu itu ya, baru kemudian diajak ke yang lebih tinggi lagi gitu. Karena kalau nggak gitu nanti salah semua. Misalnya ya setelah ngaji akhirnya tahu idealnya seperti apa dalam berekonomi, idealnya seperti apa dalam mendidik anak, akhirnya suaminya jadi salah semua gitu. Ternyata kerjaanmu tuh haram pak gitu. Terus kemudian kamu nih gimana ke anakmu nggak melaksanakan kewajiban, lah sholatmu ternyata itu belum benar. Nah padahal suaminya sendiri visi hidupnya belum sama seperti istrinya gitu, masih lebih banyak visi dunianya daripada visi akhiratnya. Maka harusnya si istri ini ketika sudah mengkaji Islam ya tidak menyalahkan semua hal dari suaminya, tapi awali dulu dengan kesamaan visi agar suaminya sama-sama bervisi surga gitu, bukan lagi duniawi. Sehingga nanti kalau sudah sama-sama inginnya itu ke surga, sama-sama takut kepada Allah, sama-sama yakin bahwa di dunia ini hanyalah ketaatan kepada Allah yang bisa menjadi kebahagiaan dunia akhirat. Nah, akidahnya sudah bagus, keimanannya terhadap bahwa memang iya Rasul itu utusan Allah, iya Al-Quran tuh memang sudah petunjuk hidup terbaik. Nah kalau itu sudah selesai kita pahamkan, nanti keluar sendiri dari ribanya gitu, nanti akan baik sendiri gitu terhadap kewajiban nafkah atau sebagai ayah itu ya. Jadi ini diantara adab. Nah kemudian di sini fadzakir in nafa'ati dzikra saya zakaru mayyakhsha, di situ disebutkan nanti di ayat berikutnya, ini cepet ya karena waktunya sudah hampir habis. Ada 2 respon dari orang yang diberikan peringatan di situ. Jadi Allah mengabarkan ada 2 respon. Yang pertama apa? Saya zakaru mayyakhsha, akan mendapatkan pelajaran gitu, akan mendapatkan peringatan. Jadi akan mengambil peringatan itu mayyakhsha, siapa yang yakhsha. Yakhsha itu artinya yakhafu, takut ya, maknanya takut kepada Allah. Jadi orang-orang yang yakhsha itu sedikit berbeda ya. Jadi kalau kata khafa yakhafu itu maknanya takut. Kalau khasya yakhsha itu pasti ke Allah, karena ada ulama yang berpendapat makna yakhsha itu adalah ketakutan yang melebihi khauf gitu, melebihi khafa yakhafu tadi, khauf. Nah, khasya yakhsha, khasyah itu adalah ketakutan yang diiringi oleh apa ya, takdim gitu ya, diiringi dengan pengagungan. Jadi takut tapi mengagungkan, beda kan kalau kita takut penjahat gitu, lari kita pasti. Tapi kalau ditakut yang diiringi dengan mengagungkan itu akan berbeda ya. Guru kami menyontohkan keris misalnya. Kalau takut kepada keris gitu karena takut terbunuh,
waktu itu mungkin perang zaman dulu gitu, itu akan lari. Tapi kalau takutnya karena merasa keris tuh punya kekuatan yang bisa membawa sial kalau nggak dimandiin dengan kembang 7 rupa, nah itu kan beda gitu. Nah khasyah itu takut dengan pengagungan, dan ini hanya boleh kepada Allah gitu. Makanya di sini orang-orang yang takut kepada Allah, maka di sini yakni saya dzakar ma yakhsha, maknanya menurut Imam Ibnu Katsir yakni saya akan menerima gitu ya, akan menerima mauidhah itu ya, apa yang disampaikan peringatan itu akan dia terima wahai Muhammad, min qalbihi, dari hati-hati yang dia itu takut kepada Allah, dan ya'lamu annahu mulaqih, dan dia itu mengetahui bahwa orang yang takut itu mengetahui bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Maknanya apa? Takut kepada Allah sekaligus takut kepada nanti di hari akhir dia yakin akan bertemu dengan Allah yang akan memintai pertanggungjawaban terhadap semua amalnya dan membalasnya. Tuh. Indikasinya apa? Indikasinya di ayat berikutnya ya. Di situ ada tentang neraka gitu. Kita lanjut ya. Nah, respon kedua dari peringatan Rasulullah ini ada yang berbeda. Kalau yang pertama itu akan mengambil pelajaran dan menerima, yang kedua wa yatajannabu hal ashqa, dan yatajannabu, menjauhi, hanya kembali ke apa itu? Nyanya ini kembali kepada zikro, kepada peringatan, dan akan menjauhi peringatan, akan menjauhi Al-Qur'an, al-ashqa, orang-orang yang celaka gitu, atau orang-orang kafir. Nah, jadi yang takut kepada Allah, yakin akan pertemuan dengan hari akhirat, pembalasan di hari akhirat, dan orang-orang yang satunya itu akan menerima, sedangkan orang-orang yang celaka, orang-orang kafir itu dia akan menjauhi zikra, dia akan menjauhi peringatan, dia akan membenci ketika ada orang menjelaskan Islam, menjelaskan isi-isi Al-Quran, mendakwahkan isi-isi Al-Quran, atau bahkan ingin menerapkan Al-Quran gitu ya, dia akan menjauhi, dia akan menjauhi gitu, bukan cuma tidak mau mendengar, tapi benar-benar dia benci, dia jauhi orang-orang yang menyampaikan isi-isi Al-Quran. Nah, orang yang seperti ini apa? Dia celaka disebutnya di sini, ashqa. Kemudian disebutkan lagi sifatnya. Nah, orang seperti apa? Ini seperti apa kata Allah selanjutnya? Alladzi yaslan narul kubra, ya. Yang dia itu memasuki an-nar, api al-kubra yang besar. Maksudnya neraka ya. Jadi Allah setelah menyebutkan ada 2 respon, kemudian Allah menyebutkan bahwa respon orang kedua ini punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Dia disebut ashqa, ya, dia ini celaka, dan dia inilah orang yang akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian disebutkan summa la yamutu fiha wa la yahya, dan kemudian disebutkan keadaan orang-orang yang ada di neraka. Kemudian mereka setelah masukin neraka, kemudian mereka di sana itu tidak mati, wala yahya, dan tidak hidup. Maksudnya apa? Ya, mereka yang ada di neraka ini disiksa sampai mereka dengan siksaan yang sangat kejam, tapi mereka tidak dimatikan oleh Allah. Nah, di ayat lain disebutkan liyadzuqul adzab, yang begitu itu agar mereka merasakan azab. Di ayat lain disebutkan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali disiksa kemudian kulitnya itu sudah terkelupas semua gitu ya, maka Allah akan gantikan, utuhkan lagi. Bukan hanya kulit ya, badannya, dagingnya semua gitu, karena itu bermakna semuanya, hanya disebutkan sebagiannya. Nah, kenapa? Agar mereka itu merasakan azab. Nah, ini kondisi orang-orang yang tidak mau kepada Al-Quran dan justru menjauhi peringatan dari Rasulullah berupa Al-Quran. Jadi di sini menurut Imam Ibnu Katsir, la yamutu, dia tidak mati sehingga dia bisa beristirahat. Kalau mati enak ya, bisa beristirahat gitu. Tapi dia juga nggak bisa layah ya, itu maksudnya dia tidak bisa hidup dengan hidup yang memiliki manfaat, akan tetapi hidupnya itu hanyalah mudarat baginya. Hidupnya itu mudarat dan nggak bisa mati untuk beristirahat dari siksa. Nauzubillahi min dzalik. Nah, di sini kita bisa belajar ya, mengambil manfaat
manfaat dari ayat ini, bahwa untuk taat dan mengambil semua peringatan Rasulullah, mengambil manfaat dari peringatan Rasulullah berupa Al-Quran, dan karena takut kepada Allah. Jadi di sini kita belajar bahwa orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang meyakini pertemuan dengan Allah, iman terhadap hari akhir dan hari akhir ya, kiamat, kemudian surga neraka nanti endingnya, dan semuanya yang ada di hari akhir itu ya, berarti nanti ada timbangan, kemudian akan melewati sirat, kemudian nanti akan ada diberikan rapor gitu ya, dalam tanda kutip, sampai akhirnya ada surga dan neraka. Nah, bagi orang-orang yang takut kepada Allah dengan pengagungan dan takut kepada azab neraka, azab dari Allah, maka dia akan mengambil Al-Quran yang luar biasa ini, dia akan mendapatkan pelajaran dari itu. Tapi bagi yang tidak, maka dia akan menjauhi, sangat anti gitu ya terhadap Islam, dan mereka lah orang-orang yang celaka, yang kelak akan ada di neraka, sedangkan nantinya di neraka itu mereka tidak akan hidup dan juga tidak akan mati. Nah, ini pelajaran bagi kita untuk pentingnya memiliki rasa khasyah gitu ya, rasa khasyah kepada Allah, takut kepada Allah itu sangat penting. Dan di dalam sebuah hadis, suatu hari Rasulullah pernah bersabda yang intinya begini, tidak akan dikumpulkan dua rasa takut. Jika seseorang itu memiliki rasa takut di dunia, takut kepada Allah maksudnya, maka di akhirat dia nggak akan takut. Maksudnya siapa yang dia merasa takut kepada Allah di dunia, takut kepada siksa Allah di dunia, maka di akhirat dia akan aman. Barang siapa yang merasa aman di dunia, dia tidak takut kepada Allah, dia tidak takut kepada siksa Allah, maka di akhirat dia akan takut. Kalau aman di dunia, dia takut di akhirat. Kalau takut di dunia, dia akan aman di akhirat. Dan rasa takut ini akan berbuah apa? Berbuah mengambil pelajaran, peringatan dari Rasulullah berupa Al-Quran, dan mengambil semuanya tanpa dia pilih-pilih, beriman sebagian, kemudian kufur sebagian, tanpa yang seperti itu. Nah, maka dan tadi ya, syariat ini sebetulnya bermanfaat, dan justru syariat itu sebetulnya memudahkan hidup kita. Maka apalagi gitu ya, akan menjadikan kita menolak syariatnya Allah, apalagi sampai naudzubillah min dzalik, menganggapnya berbahaya, kemudian menjauhinya, bahkan menyuruh orang-orang menjauhi itu. Naudzubillah min dzalik ya ma'adallah. Sekian mungkin kajian kita kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.